Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ala rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bi islami dina nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ketemu lagi di sini. Pada sesi ini masih melanjutkan yang kemarin ya. Ini masih melanjutkan video yang kedua dan yang ketiga. Kalau di video kedua saya menyampaikan materi tentang hukum non mati dan tanwin. Nah, kemudian pada video yang ketiga menyampaikan materi tentang hukum yang pertama, hukum idhar. Nah, pada yang keempat ini kita belajar tentang hukum idgham ya. Hukum idgham. Oke, baik. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang idgham. Ada yang ikut belajar ini. Oke. Apa itu idgham? Idgham itu bisa bermakna memasukkan idgham syai' fi syai' ya. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu atau meleburkan sesuatu ke dalam sesuatu. Nah, terus dalam konteks ini apa gitu ya? Dalam konteks hukum non mati dan tanwin itu apa? Dalam konteks hukum non mati dan tanwin, idgham itu artinya meleburkan bunyi non mati dan tanwin ke dalam huruf setelahnya ya. Jadi non mati dan tanwin itu tidak ada bunyinya. Non mati dan tanwin tidak ada bunyinya, tapi yang berbunyi adalah huruf sesudahnya. Ya, jadi bunyi non mati dan tanwin itu dilesapkan ke dalam huruf sesudahnya sehingga bunyi non mati dan tanwin itu menjadi hilang, menjadi lesap gitu ya. Kemudian idgham sendiri itu dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Dalam konteks ini ya, dalam hukum non mati dan tanwin, idgham itu dikelompokkan dalam dua. Yang pertama ada idgham bi gunnah, terus yang kedua ada idgham bila gunnah. Gunnah itu artinya berdengung. Berdengung itu apa toh? Dengung itu adalah suara mendengung yang bersumber dari dalam pangkal hidung sini. Dengung itu berasal dari pangkal hidung, bukan dari mulut ya. Itu dengung kan? Dengung kan? Nah, kalau kok bukti bahwa itu berasal dari hidung tuh gimana? Nah, coba loh, mulut Anda diam aja bisa berdengung kan? Nah, bisa kan? Tapi coba hidung ditutup. Nggak bisa kan? Coba loh. Coba aja ya, coba hidung ditutup kemudian berdengung, bisa enggak? Pasti enggak bisa kan ya, karena dengung itu berasal dari hidung sini. Enggak bisa, coba. Nah, gunnah. Jadi idgham itu ada dua jenis. Yang pertama idgham bi gunnah, idgham yang ada dengungnya, kemudian idgham bila gunnah yang tidak ada dengungnya ya. Apa indikasinya kalau hidungnya tertutup enggak bisa lah. Kalau pas lagi pilek itu pasti susah lah berdengung itu pasti ini. Nah, lalu hurufnya apa saja ini? Jadi non mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf ini maka dibaca gunnah. Dibaca idgham ya, dibaca idgham. Artinya non mati dan tanwin enggak ada bunyinya, enggak ada suaranya. Itu suaranya enggak ada. Contohnya misalkan, jadi hurufnya yang bi gunnah itu ada 4 ya. Ya, nun, mim dan wawu. Ini yang bi gunnah. Kemudian yang bila gunnah hurufnya ada 2 ya, cuma 2. Apa itu? Huruf lam dan huruf ro ya, lam dan ro. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama adalah huruf ya. Non mati ketemu dengan ya dibaca idgham. Artinya bunyi non matinya itu hilang ya. Contohnya wa may yu'minu, wa may yu'minu. Ini sama seperti ini tulisannya ya, wa may yu'minu. Nah, ini dengan ini tulisannya sama. Tulisannya beda tapi bunyinya sama ya. Wa may yu'minu, non matinya hilang, enggak ada suaranya. Tulisannya ada tapi bunyinya tidak ada. Sama ya, wa may yu'minu. Nah, enggak ada tulisannya kan? Nunnya enggak ada tuh. Tapi bunyinya sama kan?
Ya, itulah nama idgham. Jadi idgham itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, melesapkan bunyi non mati dan tanwin ke dalam huruf setelahnya. Ya, melesapkan artinya ya sudah nggak kelihatan karena tertutup oleh bunyi huruf setelahnya. Ya, ini wa may yu'minu, ya. Wahyu yuha, ya. Jadi ini tanwinnya menjadi hilang. Wahyu yuha, yuha. Yuyuha, ya. Yuyuha, tidak ada nonnya ya. Nah, tanwinnya nggak ada ya. Nah, ini wa may yu'minu, non matinya tidak ada. Tulisannya masih ada, tapi bunyinya tidak ada. Wa may yu'minu itu disebut sebagai idgham. Lah, idgham ini termasuk dalam jenis idgham bi gunnah yang ada dengungnya. Nah, ciri-cirinya gimana? Nah, kalau hidungnya ditutup susah. Coba. Wa may yu'minu, kalau hidungnya ditutup wa may ya bisa kan ya? Coba deh. Coba wa may yu'minu sambil hidungnya ditutup. Coba enggak bisa kan? Enggak bisa gitu kan. Kenapa? Karena ini gunnah. Gunnah itu bersumber dari dari sini, dari hidung. Wa may yu'minu. Nah, kemudian wahyu yuha, ya. Wahyu yuha, hidungnya ditutup bisa enggak? Wahyu yuha, enggak bisa. Ya, jadi prinsipnya adalah seperti itu. Yang kedua, innasya. Innasya. Nah, bunyi non matinya itu menjadi hilang, lesap dengan non sesudahnya. Innasya. Khairun nazala, ya. Khairun nazala. Ini ada dengungnya. Ya, buktinya apa? Hidungnya kalau ditutup enggak bisa. Khairun nazala. Susah ya. Oke. Terus ini juga ya. Mim masad. Nah, ini tulisannya sama seperti bunyinya kayak gini kan. Mim masad. Mim masad. Ini sama, ini bunyinya sama, tulisannya meskipun tulisannya berbeda. Ini ada nunnya, ini enggak ada nunnya, tapi bunyinya sama. Kok bunyinya bisa sama? Ya karena non mati di sini itu bunyinya dilesapkan ke dalam mim sesudahnya sehingga berbunyi mim masad. Ya, mim masad. Oke. Kemudian qaulum ma'ruf. Oke. Qaulum ma'ruf. Lagi. Qaulum ma'ruf. Oke, ini relatif lebih mudah ya kalau gunnah itu karena ya. Kemudian miwaraqah. Miwaraqah ini huruf wawu ya. Ya non mim wawu, yanmu. Miwaraqah non mati ketemu wawu. Kemudian tanwin ketemu wawu. Mawaddatan warahmah. Mawaddatan warahmah, ini juga ada gunanya ya. Coba mawaddatan warahmah. Oke, susah ya. Masih agak bisa ya. Miwaraqah susah. Miwaraqah ada gunanya tapi tidak sekuat di ya sama non dan mim tadi ya. Kalau ya non dan mim itu gunanya kuat ya. Kalau wawu itu tidak begitu kuat gunanya. Miwaraqah. Kemudian jenis idgham yang kedua, ini yang pertama tadi ya gunnah, yang kedua bila gunnah. La itu artinya tidak, bila gunnah artinya idgham itu terjadi dengan tanpa bunyi dengung. Tanpa bunyi dengung. Contohnya, oh iya, hurufnya ada dua ya. Yang pertama adalah huruf lam dan yang kedua adalah huruf ro. Lam dan ro. Nah, kalau yang huruf lam contohnya milladunhu. 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 Nah, Anda kalau membaca milladunhu itu dikit. Milladunhu itu ya sama tulisannya seperti begini. Milladunhu. Milladunhu kan? Nunnya hilang toh? Milladunhu. Tapi ini tanpa gunnah. Buktinya apa? Kalau hidungnya ditutup, coba kita baca. Milladunhu. Masih bisa kan? Milladunhu.
milladunhu. Nah, hidungnya tertutup masih bisa berbunyi dengan baik. Artinya itu tanpa malalu bada. Ini tanwin ketemu dengan lam. Malalu bada. Nah, ya. Kemudian huruf yang kedua adalah ra. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Ya, sekali lagi. Mirrabbihim. Mirrabbihim. Ya. Kemudian yang tanwin raufur rahim. Raufur rahim. Raufur rahim. Raufur rahim. Ini tanpa dengung ya. Contohnya tanpa dengung itu gimana? Nah, hidungnya itu coba ya. Mirrabbihim bisa ya. Mirrabbihim. Raufur rahim. Oke, bisa ya. Baik, saya garis bawahi bahwa yang kedua ini kok satu. Dua. Yang non mati dan tanwin. Hukum yang kedua adalah idgham. Idgham itu artinya memasukkan atau melebur. Yang dimaksud memasukkan dan melebur itu adalah memasukkan atau meleburkan bunyi ya, bukan bunyi non mati dan tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Ya, kalau bertemu dengan 6 huruf ini. Nah, proses ini ada 2 jenis. Ada 2 kriteria. Yang pertama proses idgham dengan dengung, yang kedua idgham dan tanpa dengung. Nah, yang dengan dengung itu ada 4 hurufnya, ya, nun, mim dan wawu. Kemudian yang tanpa dengung ada 2 huruf, yakni lam dan ra. Non mati tanwin. Non mati dan tanwin ketemu dengan lam dan ra. Itu dibaca itu kan bila guna dengan tanpa dengung. Ya, mirrabbihim milladunhu gitu ya. Oke. Seperti itu. Oh iya, saya pengen beri catatan begini. Itu tajwid itu sesungguhnya adalah ilmu yang gampang. Kenapa? Karena ini membahas tentang hukum-hukum tajwid itu selaras dengan prinsip-prinsip lisan kita dalam membunyikan sesuatu. Ya, pokoknya selaras dengan prinsip lisan kita. Buktinya apa ya tadi ya? Sebenarnya kalau misalkan ini ya non mati ketemu non mati ketemu mim ya. Ini kalau dibaca idhar juga susah. Mim masad susah kan? Mim masad. In nasya susah kan? In nasya. Susah kan? Tapi kalau dibaca idgham in nasya lebih mudah kan daripada in nasya. Atau ini mim masad. Mim masad susah kan? Lebih mudah mim masad. Nah, tanpa dengung bisa enggak? Oh, enggak bisa. Mim masad enggak bisa ya. Ini non mati ketemu lam. Milladunhu mudah kan? Dibandingkan dengan min ladunhu. Min ladunhu. Atau ini min rabbihim. Min rabbihim susah kan? Tapi kalau dibaca idgham lebih mudah. Mir rabbihim min ladunhu ya. Wa may yu'minu. Kalau dibaca idhar bisa tapi berat. Man yu'minu. Nah, in nasya susah berat kan? Lebih mudah diidghamkan. Ya, karena sekali lagi prinsipnya adalah bahwa ilmu tajwid itu ada ilmu yang menerangkan tentang hukum tentang bunyi-bunyian dalam lisan kita membunyikan bunyi Al-Quran. Dan tajwid yang benar, bacaan yang benar itu pasti selaras dengan tajwid yang benar. Tajwid yang benar itu pasti lebih mudah diucapkan, lebih mudah didengarkan. Ada orang baca juga mim masad enak di telinga. Mim masad susah kan, keroncalan menggubeng gitu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan bisa bertanya di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa klik subscribe untuk biar terketinggalan dari selanjutnya. Saya akhiri, mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.